anak-anak, masih semangat? Harus semangat. Tetap sehat ya di rumah. Hari ini bersama Bu Stella, anak-anak akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Mari anak-anak, kita siapkan alat tulis kita, semangat kita, dan buku pulpena 2C. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini ada 5. Ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai ungkapan permintaan maaf, baik dari bentuk percakapan dan peragaan. Yang kedua tentang puisi, yaitu membuat pertanyaan, arti kosakata baru, cara membaca puisi, dan menulis puisi. Anak-anak, langsung saja ya kita masuk ke topik tentang percakapan ungkapan permintaan maaf. Percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Ini sudah kita pelajari sejak semester 1. Kita harus memperdalam lagi supaya anak-anak mantap tentang ungkapan permintaan maaf. Ini hanya mengulang dan Bu Stella akan menambahkan beberapa hal, jadi tidak terlalu berat. Anak-anak bisa perhatikan baik-baik ya. Yang pertama di sini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Ada 5 poin anak-anak. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. 2. Mencatat tokoh yang ada di dalam cerita. Ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. 4. Mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. 5. Mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Anak-anak, kelima hal ini harus diperhatikan betul pada saat membuat teks percakapan. Lalu untuk memperagakan tentang ungkapan permintaan maaf, anak-anak juga perlu memperhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan. Ada 5. Yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. 2. Lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. 3. Tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. 4. Pemenggalan kalimat harus tepat. Dan terakhir, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Anak-anak, diingat secara pasti bagaimana cara membaca dan memperagakan teks percakapan. Lalu untuk membuat pertanyaan sesuai dengan isi puisi, anak-anak tentu masih ingat bukan? Apa itu puisi? Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, anak-anak dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Anak-anak juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, anak-anak dapat menggunakan kata tanya. Nah, di sini ada tabel untuk kata tanya dengan kegunaan beserta contohnya. Bu Stella akan membacakan salah satu dari kata tanya. Bu
Bu Stella ambil contoh bagian kata tanya mengapa. Coba anak-anak cari terlebih dahulu di sebelah kiri, mana kata yang berbunyi mengapa. Sudah ketemu? Bu Stella lanjutkan ya. Kegunaan dari kata tanya mengapa itu menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh kata tanya beserta kegunaan dan contohnya. Di sini masih ada 4 kata tanya. Boleh anak-anak pause dulu video ini dan anak-anak baca dari rumah dengan didampingi orang tua untuk kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Silahkan klik dulu tombol pause-nya dan Bu Stella tunggu. Silahkan anak-anak baca terlebih dahulu. Iya, oke. Sudah selesai ya membacanya anak-anak. Sekarang Bu Stella lanjutkan pembelajaran hari ini. Arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, anak-anak dapat menggunakan kamus. Anak-anak juga dapat bertanya kepada guru melalui WhatsApp atau orang tuamu. Lalu yang terakhir, untuk menulis puisi. Sebelum menulis puisi, anak-anak harus menentukan tema puisi terlebih dahulu. Anak-anak dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Anak-anak dapat mengungkapkan perasaan ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang ataupun sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Nah, gitu ya anak-anak. Hari ini tugasnya tanggal 26 Januari 2021, anak-anak diminta mengerjakan Ayo Berlatih halaman 59. Sekali lagi, ayo berlatih halaman 59 di buku Bupena 2C. Anak-anak kerjakan di buku tulis tematik. Jangan lupa diberi tanggal dan tanda tangan orang tua. Setelah itu hasil pekerjaan difoto dan dikumpulkan ke Google Classroom masing-masing. Diingat-ingat ya anak-anak, dikirim ke Google Classroom masing-masing kelas. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video tayangan pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Semoga anak-anak bahagia selalu, sehat selalu, dan berkat Tuhan melimpah. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya ya. Dadah.